Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang implementasi dan evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijaksanaan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi juga merupakan upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang atau didesain. Pada hakikatnya, kurikulum didesain untuk menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum adalah proses perubahan untuk memperoleh hasil yang mendekati pencapaian tujuan pendidikan yang ideal. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan implementasi kurikulum. Pada tahapan implementasi kurikulum ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini berfokus pada pengembangan tujuan operasional dan identifikasi masalah yang dihadapi serta tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini berfokus pada pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan menggunakan teknik dan sumber daya yang telah ditentukan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap ini berfungsi sebagai kontrol terhadap proses yang sedang berjalan dan melihat hasil akhir yang telah dicapai. Selanjutnya, model-model implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu Concern Based Adoption Model (CBEM) atau model adopsi yang berbasis penyikapan. Model ini itu berfokus pada penyikapan dan ketertarikan guru terhadap suatu inovasi kurikulum baru. Sehingga pada satuan pendidikan, perubahan kurikulum itu perlu melibatkan pendidik atau tenaga kependidikan dalam menerima dan melaksanakan program kurikulum baru tersebut. Yang kedua yaitu The Innovation Profile Model. Model ini itu memungkinkan guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan profil atau gambaran yang menjadi hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum, sehingga guru itu dapat mengidentifikasi dan nantinya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi kurikulum baru. Nah, yang ketiga yaitu Story Model atau Trust, Opening, Realization, and Independency Model. Nah, model ini tuh berfokus pada perubahan pribadi dan sosial dalam implementasi kurikulum. Dan juga itu membantu guru untuk mengidentifikasi seberapa besar lingkungan sekolah itu dapat menerima suatu inovasi. Dan juga nantinya model ini itu dapat memberikan panduan untuk memudahkan dalam implementasi perubahan. Selanjutnya, pembahasan mengenai evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama terkait dengan pengertian dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk menilai keefektivitas dan efisiensi suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam prosesnya, evaluasi kurikulum itu tidak hanya mengevaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran peserta didik, tetapi juga mengevaluasi rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kejauhan kemampuan peserta didik, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya. Nah, evaluasi kurikulum ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan, isi, strategi, media, lingkungan, serta penilaian. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan evaluasi kurikulum. Pendekatan evaluasi kurikulum ini ada beberapa macam. Yang pertama ada pendekatan saintistik ideal. Pendekatan ini menggunakan data kuantitatif dan membandingkan prestasi siswa untuk mengumpulkan sebuah informasi. Yang kedua ada pendekatan humanistik ideal. Pendekatan ini menggunakan studi kasus naturalistik untuk memahami konteks dan pengalaman individu. Ada juga pendekatan preordinate, yaitu atau menggunakan kriteria tertentu. Selain itu, ada pendekatan yang mengacu pada kurikulum yang sedang dievaluasi dan pendekatan terhadap kriteria gabungan. Selanjutnya yaitu model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif.
Model kuantitatif ini contohnya yaitu 1. Model Black Box Taylor. Model ini melakukan evaluasi berdasarkan perubahan tingkah laku siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, model ekonomi mikro. Model ini menilai apakah hasil belajar sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Biasanya sering digunakan untuk membandingkan dua program atau lebih. Model kualitatif, contohnya yang pertama yaitu model studi kasus. Model ini menggunakan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada model iluminasif, yaitu model ini berfokus pada sistem instruksional dan lingkungan belajar. Biasanya menggunakan observasi, inquiry lanjutan, dan usaha penjelasan. Baik, materi terakhir yaitu prinsip evaluasi kurikulum. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kurikulum yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari hasil yang dicapai, maka evaluasi kurikulum harus dilakukan secara objektif dengan mengikuti prinsip-prinsip yang baik dan benar. Kemudian, adapun prinsip-prinsip dan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tertentu, yaitu setiap program evaluasi kurikulum harus terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik, sehingga tujuan tersebut dapat mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, sumber dari data yang ada, nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakannya pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Implementasi dan evaluasi kurikulum merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan merancang kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang tidak hanya menyangkut konten dan strategi, tetapi juga perubahan sikap, nilai, serta praktik guru di kelas. Proses ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan model-model yang beragam seperti Concept Basic Adoption Model, The Innovation Profile Model, dan Tori Model. Sementara itu, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk menilai efektivitas, efisien, dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya pre-audition, fidelity, kriteria, gabungan, dan proses. Adapun model evaluasi terbagi dalam dua kelompok, yaitu kuantitatif seperti model Black Box Taylor dan model ekonomi mikro, serta kualitatif seperti model studi kasus dan model iluminatif. Agar hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan nyata, maka perlu berpegangan pada prinsip evaluasi, yaitu tujuan yang jelas, objektif, operasional, komprehensif, serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.